Hai guys, perkenalkan nama saya Anissa Fadila Muzain. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora dari UIN Imam Bonjol Padang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang saya pahami dari pembelajaran satu semester bersama Pak Alva Nuranda. Sebelum itu saya mau gerak di with me dulu. Oke guys, jadi sponsor pembelajaran saya hari ini adalah Glowspay dan Jera. Ping ping. Oke, ini ada Glowspay. Glowspay ini fungsinya untuk melembabkan wajah kita. Jadi ini sebenarnya nggak harus untuk cewek aja guys. Ini sebenarnya cowok juga boleh pakai. Sama Jera ini ada lip balm. Lip serum, ini bukan lip balm, ini lip serum yang fungsinya itu untuk mencerahkan bibir. Oke, kita coba pakai dulu. Ini sih nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Segitu aja, diratain. Oke, terus lanjut sama lip serum Jera. Ini dari Jera guys. Oke, sudah siap. Dadah. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ECOFAQ, artefak, situs, konteks, dan persebaran. Jadi sebelum kita mengetahui apa yang saya sebutkan tadi itu, yang kelima yang tadi, kita juga harus mengetahui, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari arkeologi itu sendiri. Jadi pengertian arkeologi adalah arkeologi secara epistemologi dibagi menjadi dua, yaitu arkeos dan logos. Arkeos itu artinya kuna, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi secara sederhananya, arkeologi itu adalah kekunaan, sering juga disebut ilmu purbakala. Namun menurut KBBI, arkeologi itu adalah ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan peninggalan-peninggalannya, seperti patung atau perkakas kayak peralatan rumah tangga. Ada yang bilang kalau arkeologi ini cuma mempelajari tentang prasejarah saja. Tapi sebenarnya secara konvensionalnya arkeologi ini diidentikan, memang benar arkeologi ini sebenarnya arkeologi ini benar diidentikan dengan ilmu mempelajari prasejarah saja. Tapi kenyataannya arkeologi ini cakupannya itu sangat luas sebenarnya. Dia bisa menembus waktu lain. Jadi dia nggak hanya mempelajari prasejarah saja, dia juga bisa mempelajari tentang Hindu, Buddha, Islam juga bisa. Terus kolonial. Jadi dia nggak bakal fokus terhadap satu titik saja. Karena yang dicakup sama arkeologi ini bukan hanya prasejarah, tapi sebenarnya arkeologi itu juga bisa dipelajari kayak sekarang, kayak yang ada di zaman modern kita sekarang. Terus ada juga yang menyamakan, sama nggak sih arkeologi itu dengan ilmu sejarah? Dari esensi waktunya, arkeologi dan ilmu sejarah itu sama, karena mereka tuh sama-sama mempelajari tentang peninggalan manusia, mengkaji tentang manusia di masa lalu. Itulah intinya kita bahas di yang pertama tadi. Itu kita bakal ngebahas tentang apa itu artefak, ECOFAQ, situs, konteks, dan persebaran. Yang pertama itu artefak. Secara definisi, artefak itu adalah hasil kreasi manusia dari bahan yang dapat di alam untuk mendukung serta mempermudah aktivitas kehidupannya. Jadi, artefak itu adalah hasil tangan dari manusia yang dia dapat dari alam, agar kita tuh lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan ECOFAQ adalah peninggalan sisa-sisa alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Contoh dari ECOFAQ ini tuh kayak ini, kayak lemari.
Lemari ini terbuat dari kayu. Kita kan butuh lemari kan buat naruh pakaian, baju, segala macam di dalam lemari. Jadi dengan adanya lemari yang terbuat dari kayu, tapi ada juga sih yang terbuat dari plastik. Tapi ini punya saya salah satunya ini dari kayu ya guys. Ini fungsinya buat menyimpan baju, peralatan yang lain sama kami. Ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi menurut saya pribadi ini sangat butuh banget ya kalau untuk cewek sih. Terus yang ketiga itu ada fitur secara definisi. Fitur adalah jejak-jejak pada alam karena adanya aktivitas manusia. Apa ya contoh? Oke guys, lanjut. Selanjutnya itu ada konteks. Secara definisi, konteks ini adalah rekaman arkeologis dari masa sekarang yang mengandung sifat-sifat formal, spatial, kuantitatif, dan relasional dari objek budaya dan non-budaya. Terus yang terakhir ada persebaran. Persebaran itu adalah kondisi di mana data-data arkeologi berada pada tempat, lokasi, kawasan yang berbeda, tapi masih memiliki keterkaitan. Contohnya tuh Candi Borobudur, itu kan letaknya sini ada, situ ada gitu kan. Tapi mereka masih memiliki keterkaitan. Terus Candi Prambanan itu, terus ada lagi Candi Prambanan ya. Candi Prambanan itu tuh kan letaknya tuh kan agak misah-misah ya. Jaraknya itu kan juga lumayan jauh dari situs ini ke situs itu. Dari candi ini jaraknya tuh lumayan jauh. Kalau untuk pakai kaki itu kayaknya bisa setengah jam atau 15 menitan. Itu salah satu contoh yang itu mah yang masih terkenal. Mungkin ada lagi yang lain, tapi saya kurang tahu. Saya tahunya cuman yang terkenal aja, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur.